Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bab disiplin pegawai. Simak videonya ya. Nah, di bab pertama ini kita akan mengetahui tentang pengertian disiplin pegawai. Apa itu disiplin pegawai? Disiplin pegawai merupakan sebuah titik awal dari segala kesuksesan dalam rangka mencapai tujuan sebuah lembaga atau perusahaan. Sedikit tambahan tentang indikator disiplin pegawai menurut Alfred R. Lateiner 1983 dibagi menjadi 3, yaitu ada disiplin waktu sikap dan tingkah laku pegawai, kedua ada disiplin peraturan dan berpakaian, ketiga ada disiplin tanggung jawab. Sekarang subbab 2 yaitu manfaat disiplin pegawai. Manfaat disiplin pegawai dibagi menjadi 2 bagian, yaitu manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi pegawai. Yang pertama, apa itu manfaat bagi perusahaan? Manfaat bagi perusahaan yaitu menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas atau pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Kedua, manfaat bagi pegawai yaitu terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas atau pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya. Subbab ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai, yaitu menurut Singodimodjo 2016 ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai, yaitu 1. Besar kecilnya pemberian yang dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai. Misalnya, pegawai cenderung akan mematuhi segala peraturan apabila pegawai merasa kerja kerasnya mendapatkan imbalan yang sesuai. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Keteladanan pimpinan menjadi penting karena dalam lingkungan perusahaan, semua pegawai akan selalu memperhatikan cara pemimpin perusahaan dapat menegakkan disiplin kerja bagi dirinya dan mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang telah ditetapkan. Ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan disiplin kerja tidak akan terwujud tanpa aturan pasti yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran disiplin disesuaikan dengan sanksi yang ada sehingga semua pegawai akan merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa. Dan yang terakhir yaitu kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Diperlukan pengawasan untuk memastikan perjalanan kegiatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Subbab keempat yaitu bentuk-bentuk disiplin pegawai menurut Anwar 2011, yaitu 1. Disiplin preventif. Disiplin preventif yaitu disiplin suatu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Kedua, ada disiplin korektif. Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Dan yang terakhir ketiga yaitu ada disiplin progresif. Disiplin progresif adalah kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Subbab kelima yaitu tentang jenis-jenis hukuman pegawai. Yang pertama ada tingkat hukuman disiplin pegawai yaitu hukuman disiplin ringan, yaitu berupa teguran lisan, tertulis, dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis. Kedua ada hukuman disiplin sedang, yaitu pertama ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kedua ada penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, ketiga ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jenis-jenis hukuman disiplin berat yaitu pertama ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kedua ada pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ketiga ada pembebasan dari jabatan, keempat ada pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Oke guys, sekian tentang pembahasan materi bab disiplin pegawai. Terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.